Selamat malam pemirsa, kembali obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini. Kita akan membahas mengenai penerapan tilang elektronik di Makassar atau Electronic Traffic Law Enforcement pemirsa. Jadi diketahui untuk berdasarkan bukti rekaman hasil CCTV di Kota Makassar sudah mulai dilakukan hari ini Senin 17 Desember 2018 masuk dalam tahap uji coba pemirsa. Dalam tahap uji coba ini juga sudah diberlakukan di 25 ruas jalan di Kota Makassar yang terpantau CCTV. Untuk penerapan aturan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah Kota Makassar, Samsat dan juga Diskominfo, serta ada beberapa pihak lain lagi pemirsa. Dan untuk masyarakat nantinya bagi pengendara yang melakukan pelanggaran diantaranya akan diadakan analisis lewat rekaman CCTV, kemudian akan diambil datanya. Lantas seperti apa nanti mekanismenya pemirsa akan kita bahas malam hari ini bersama 3 narasumber saya yang telah hadir di studio. Yang pertama ada Wadir Lantas Polda Sulsel, ada Bapak AKBP Grandi Teguh SIK. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Selanjutnya ada pengamat kepolisian dari Dr. Subarianto MSI. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Selamat malam. Dan yang terakhir ada pengamat transportasi Ibu Akadriati Atik Dembau. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, terima kasih 3 narasumber saya yang telah hadir di studio malam hari ini. Kami juga tidak lupa mengajak pemirsa di rumah ikut berpartisipasi bersama kami di line interaktif 0411368102. Saya ke AKBP Grandi dulu Pak. Ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu karena di Makassar belum diterapkan. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ini apa sih tilang elektronik itu Pak? Oke. ETLE adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Ini salah satu terobosan dari Korlantas Polri, Mabes Polri, dalam rangka menciptakan kesadaran hukum yang mana untuk meningkatkan keselamatan bagi pengendara di jalan. Karena sudah banyak kecelakaan di jalan yang selalu diawali oleh suatu pelanggaran. Banyak pelanggar yang juga masih membandel, kucing-kucingan di lapangan. Kalau nggak ada polisinya dia melanggar. Nanti kalau tabrakan, kecelakaan, menyalakan habis nggak ada polisinya. Karena kekuatan kami tidak berimbang dengan jumlah penduduk yang ada, oleh karena itu kami menegakkan hukum ini harus menggunakan teknologi. Teknologi yang dipakai adalah yang disebut ETLE tadi. Kalau bahasa mudanya tilang kamera. Tilang kamera. Nah, tilang kamera ini kami harus bekerja sama dengan pihak wali kota, di mana pihak wali kota sudah mempunyai tilang yang spek sangat tinggi, sudah mempunyai CCTV yang kualitasnya sangat tinggi, Pak. Dia bisa menzoom sampai 4 kilo, baik wajah maupun identitas runmore. Nanti pelanggaran yang ada di setiap simpang-simpang, kami akan analisis pelanggaran apa yang terjadi di sana. Nah, sudah dianalisis, katakanlah dia melanggar marka, katakanlah dia melawan arus, katakanlah dia tidak pakai helm. Nah, kami akan identifikasi kendaraan runmore-nya dulu. Nanti kendaraan runmore-nya akan kami cek di Samsat. Ini pemiliknya siapa? Nah, oleh karena itu kami akan melakukan tindakan tilang. Tilang tersebut adalah tilang runmore-nya. Karena kami belum bisa mengidentifikasi siapa pelanggarnya. Nah, setelah itu kami akan lakukan blokir, Pak, blokir STNK. Ya kan? Sanksinya kami akan blokir STNK dan kami akan menyurati pemilik kendaraan melalui PT Pos yang kami akan laksanakan kerjasama, dan kami launching nanti hari Senin depan tanggal 24. Artinya kalau misalnya juga ada plat motor mungkin ataupun mobil yang sudah habis, ini sudah kadaluarsa, itu termasuk di pelanggaran yang akan ditindaki juga nanti Pak? Iya, termasuk. Jadi semua pelanggaran yang bisa terdeteksi secara kasat mata, ya kan, secara kasat mata, kami akan lakukan penindakan penilangan. Nah, mulai diberlakukan hari ini untuk uji coba. Uji coba trial and error hari ini di Polrestabes. Kami akan melakukan uji coba, konsepnya akan kami berlakukan 100 titik zona ETLE. Nah, tapi kami akan melakukan tahapan-tahapan trial and error sebanyak 23 titik. Di mana titik-titik itu boleh salah satu saya bacakan. Boleh, Pak.
Ya, di Simpang 5 Bandara, Simpang Telkomas, Rujak Gubernur, Sudirman, Haji Bau, Adesir, kemudian Masjid Raya, Andalas, sampai 23 titik lainnya. Tapi artinya jalan-jalan protokol semua. Ya, jalan. Kami sedangkan tidak memberlakukan di Petarani karena kita sendiri tahu Petarani dalam proses pengerjaan, ya kan, pekerjaan itu luar biasa untuk bisa sampai 20 tahun ke depan digunakan. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan bahwa dalam proses Petarani kita tidak akan berlakukan etle, tapi tidak mengimbau masyarakat untuk melanggar aturan. Jadi tetap kami akan mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Walaupun ada pengecualian, Pak, ya, di Jalan AP Petarani. Nah, ini kan hari ini mulai diberlakukan. Tadi dari jam berapa, Pak? Tadi kami trial dari jam 10. Jam 10 kami trial and error masalah alatnya dulu. Alatnya dulu kami akan trial error sampai hari Jumat. Sudah fix dan telah tersosialisasikan ke semua lembaga. Kami akan undang besok pelatihan bersama operator-operatornya, dinyatakan oke, baru kami launching. Oke, artinya ini untuk uji coba berapa hari, Pak? Berapa lama nanti ini? 3 hari. 3 hari itu hanya pemasangan alat saja untuk 100 titik. Bukan tadi? Pemasangan, tapi trial and error di fungsional alat. Oke, artinya kalau misalnya ada yang melanggar, hari ini sudah ada yang melanggar, Pak? Kami belum cek sampai hari ini, secepat mungkin kami akan kabarin, Pak. Itu sampai jam berapa, Pak? Setiap harinya 3 hari uji coba ini? Jam-jam rawan pelanggaran. Biasanya jam-jam rawan pelanggaran itu ketika nggak ada polisinya, Pak. Ketika polisinya ini sudah istirahat, mereka melanggar. Tapi kalau pagi kan banyak polisi itu, mereka takut melanggar. Tapi kalau udah nggak ada polisinya, mereka coba untuk curi-curi untuk melanggar. Artinya malam sampai jam berapa kira-kira, Pak? Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Berarti pada saat memang aktivitas masih ramai, Pak, ya? Pak Subaryanto melihat ada ide konsep seperti ini kan baru juga di Makassar, begitu, Bu. Sudah siap memang ke Makassar? Sudah harus kan memang begitu, Pak, diterapkan aturan tilang CCTV ini? Ya, terima kasih, Deirsa. Pertama, kita harus melihat bahwa ini adalah terobosan. Oleh karena itu, kita harus memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak kepolisian, utamanya Polda Sulsel, yang sudah membuat terobosan baru untuk mengatasi problema kita di jalanan selama ini. Iya, kita ini semuanya kan pengguna jalan, ya kan? Oleh karena itu, yang kita lihat sebenarnya adalah tidak match-nya antara laju pertambahan kendaraan bermotor dengan sarana dan prasarana jalan itu. Nah, oleh karena itu kemacetan itu kita sudah menjadi menu setiap hari, ya, pagi, siang, dan sore hari. Bahkan di titik-titik yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sulsel, karena adanya keinginan untuk membangun kemitraan. Karena sebenarnya infrastruktur termasuk CCTV yang dipasang di berbagai sudut kota ini, bahkan di tengah kota, itu adalah aset Pemkot. Jadi adanya keinginan untuk membangun sinergi itu memang patut kita memberikan apresiasi juga, sehingga kesannya nanti tidak jalan sendiri-sendiri, gitu ya. Meskipun di sana juga ada dinas perhubungan, ya kan, di jalanan itu. Nah, saya ingat betul bahwa pengadaan CCTV ini pada awalnya itu sebenarnya memang untuk menekan angka kriminalitas di jalan raya. Ketika itu kita lagi sibuk dengan isu begal, yang malah dalam satu diskusi pernah yang mewakili Bapak Kapoltabes menyebut ada 460 kasus tahun 2016 itu. Nah, saya bisa membayangkan di tengah-tengah kita ini ternyata berseliweran pelaku-pelaku kejahatan atau orang-orang yang potensial melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dengan adanya
kebijakan mungkin dari Mabes Polri atau Polda Sulsel ini perlu kita dukung bersama. Iya. Nah, kami sebagai bagian dari masyarakat tentunya menghendaki ini ditangani secara serius. Ya, serius. Sebagai pembanding, misalnya kalau kita ambil kasus di Jakarta, itu baru sebulan, kira-kira 40 hari dilaksanakan program ini, itu sudah ada media yang menyebut 700 orang yang 700 pengendara yang melakukan apa yang terkena ini. Itu baru 40 hari. Baru 40 hari. Bahkan ada yang menyebut 4.000 lebih. Iya, 3.800 sekian lah. Nah, ini saya bayangkan kira-kira kalau di Makassar, kalau kita tidak menangani ini dengan serius, ya nanti bisa-bisa sepertiga pengguna-pengendara di jalanan itu akan kena tilang ini. Nah, oleh karena itu saya berharap begini, bagaimana sekiranya kita melakukan lebih banyak lagi sosialisasi kepada pengguna jalan, ya kan? Jangan justru ini program yang bagus ini nanti justru menghambat orang untuk berlalu lintas gitu loh. Jadi di jalanan itu jadi tidak nyaman, Pak. Padahal sebenarnya sebuah kebijakan itu sebenarnya kan dibuat untuk membuat orang semuanya nyaman gitu loh. Petugas juga tidak sibuk, ya kan? Selama ini kan dengan kehadiran beliau secara visual di situ, kita sebenarnya juga agak prihatin itu ya, bisa berdiri dalam suasana hujan, panas itu di Petarani ya. Zaman-zaman kemarin itu mulai hari Jumat itu ibu-ibu polwan kita berdiri di tengah jalan itu menyeberangkan orang yang mau sholat dan sebagainya. Itu perlu kerja yang luar biasa, idealisme yang tinggi baru bisa itu ya. Nah, oleh karena itu sinergi ini jangan hanya dengan Pemda tentunya ya, mungkin perlu juga perguruan tinggi diajak serta, kemudian para pakar yang ada diajak supaya paling tidak kebijakan ini mah jadi rahmat buat kita semua. Ini kebijakan memang yang sudah tepat Pak ya diberlakukan di Makassar. Karena memang kita nggak bisa menangani ini secara fisik saja, harus menggunakan teknologi. Iya. Baik, kalau Dr. Kadriari sendiri melihat ini penerapan kebijakan ini seperti apa? Manajemen lalu lintas ini berbasis elektronik. Kalau dari sisi transportasi, kan kalau berbicara elektronik itu kan untuk mengakomodir perkembangan IT yang ada sekarang. Kemudian kita melihat bahwa di transportasi itu ada namanya perencanaan jangka panjang. Memang kita orang transportasi itu sudah melihat bahwa perlu adanya CCTV, penggunaan CCTV. Kalau kita melihat beberapa contoh ya di Jakarta, misalnya sudah ada penerapan electronic road pricing. Itu juga merupakan manajemen lalu lintas berbasis elektronik, termasuk penggunaan ELT tadi, Electronic Traffic Law Enforcement. Nah, ini yang perlu kita support, karena kalau berbicara manajemen lalu lintas itu kan bagaimana mengoptimalkan prasarana yang ada, kemudian yang diatur itu pola pergerakan lalu lintas. Nah, salah satu kalau kita lihat lagi penyebab kemacetan ya, kita berbicara kemacetan di beberapa ruas jalan itu kan karena adanya pelanggaran-pelanggaran dari para pengendara kendaraan, baik itu motor maupun mobil. Ada yang sudah lampu merah masih menerobos, akhirnya tertumpuk di tengah kendaraannya. Begitu ya. Dengan penerapan ELT itu tadi kan bisa di capture kira-kira di daerah mana saja terjadi pelanggaran seperti itu. Tapi mungkin perlu diingat ada kelemahan juga loh Pak. Kalau ini perlu diantisipasi, karena kan kalau saya baca ya konsep ELT itu yang di Jakarta, jadi dia meng-capture nomor kendaraan platnya, kemudian nanti terkonek dengan back office-nya TMC di kepolisian, betul ya Pak? Nah, kemudian database ini bagaimana dengan kendaraan misalnya bukan berplat DD, ya bagaimana kalau misalnya DW, itu kan ada batasan. Terus yang kedua yang perlu juga diantisipasi masalah STNK, kalau misalnya diblokir. Sementara kan kadang ada mobil second itu loh. Nah, itu yang perlu mungkin pihak kepolisian mengantisipasi hal-hal seperti ini. Makanya sebelum ada penerapan ini Pak, mumpung uji coba, memang perlu sosialisasi besar-besaran. Jadi menghimbau kepada
pemilik kendaraan, baik pun yang second, ya utamanya yang second, untuk melapor supaya namanya itu diganti, Pak. Karena nanti bisa aja dikirim, misalnya tilangnya dikirim ke alamat di STNK, bukan yang dia punya. sebenarnya dia bukan pemiliknya. Baik, mungkin untuk penerapan aturan antisipasi yang disampaikan Ibu Kadriati tadi, kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak. Pemirsa di rumah, kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di 0411368102. Obrolan Karebosi segera kembali. Sepenirha yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Setelah kami memodifikasi dari mesin diesel ke mesin listrik, maka perusahaan kami itu mendapat penghematan biaya operasional sampai mencapai 70%. Mari beralih ke listrik PLN yang lebih efektif dan efisien. Mari kita beralih gunakan listrik yang lebih efisien, lebih pasti, lebih terjamin. Ayo, gunakan listrik PLN. Halo, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, konvergensi 3 media dalam satu aplikasi. Nikmati kemudahan menonton Celebes TV, mendengar Celebes Radio, dan membaca berita-berita online. Semua di ponsel Anda. Download aplikasinya sekarang di Play Store dan App Store. Celebesmedia.id, referensi dan inspirasi. Ragam berita terbaru dan informasi penting dunia otomotif. Saksikan Otomania setiap Selasa jam 5:30 sore hanya di Celebes TV. Action. Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, menjadi pusat bangkit